Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami pemirsa yang nanti dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Suwanda selaku CEO Akela Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hari, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak, bye-bye Pak Adit. Thank you sudah diundang. Ya, terima kasih juga Pak Hari sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Sudah 8 hari terakhir indeks harga saham gabungan ini sudah mengalami penguatan secara beruntun Pak, terutama di sisi penutupan perdagangan hari ini tampaknya dominan bergerak di zona merah, melemah di 0,16%. Bagaimana Anda melihat capaian indeks harga saham gabungan dalam 8 hari perdagangan terakhir? Intraday sudah menyentuh di level 7.800-an meskipun posisi ini belum mampu dipertahankan hingga penutupan. Ya, kalau saya bilang sih hari ini bukan pelemahan ya, kalau saya bilang ini lebih tepatnya adalah stagnan ya, saya rasa gitu deh. Kenapa? Karena pelemahan cuma 0,1, 0,2 ini tidak ada artinya apa-apa sebenarnya. Dan memang ada beberapa emiten yang besar-besar justru malah menguat gitu. Jadi kalau kita lihat dari grafis itu juga nampak banget bahwa IHSG ini sebenarnya masih mempertahankan bullish trendnya yang dimulai sejak pertengahan Oktober bulan lalu sebetulnya. Jadi sampai sekarang ini masih statusnya itu masih bull market, jadi masih naiknya masih bagus banget ini. Ya, jadi hari ini hanyalah ya not even pullback ya, bahkan koreksi, apalagi koreksi, jangan bicara koreksi ya, pullback aja enggak gitu. Jadi bahkan pullback minor aja enggak. Ini hanyalah ya dia cuman stagnan ya, dia stabil gitu. Wait and see sifatnya gitu. Ya, jadi stabil, sideways. Jangka pendek gitu, arahnya kemana Pak Hari? Bullish, saya masih tetap bullish sama IHSG, apalagi di end of quarter itu adalah ini kan penghujung akhir ya, jadi kuartal keempat, kuartal terakhir itu adalah bull market ya, kecenderungannya adalah bull market, ini adalah bullish. Dan kita juga lihat bahwa saat ini IHSG ini tetap bullish dengan support terdekat itu ada di 7633 dan resistensinya itu ada di 7910. Saya optimis hingga akhir tahun ya, dia akan kembali ke 7910 ini atau bahkan bisa lewat ini 7910. Kalau 7910 yang bisa lewat, maka bukannya tidak mungkin, jadi kita bisa lihat potensi yang besar sekali dia akan nembus ke level psikologis 8.000 itu. Sesuatu yang sejak awal tahun banyak kalangan bilang itu tidak mungkin. Ya, tapi dalam dunia pasar modal tidak ada yang tidak mungkin, Pak De. Baik, dari proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan, kita juga akan beralih ke perputaran dari saham-saham perbankan big cap ini, Pak Hari. Cukup menarik, beberapa saham perbankan big cap hari ini mengalami koreksi, namun BBCA ini bergerak menguat sendirian. Dari informasi yang berkembang, Pak Hari, di mana BBCA hari ini akan merilis kinerja mereka. Kalau tidak salah pukul 16 waktu Indonesia Barat sore hari ini untuk BBCA. Kemudian berbagai macam proyeksi sudah keluar sebelumnya yang banyak yang mengatakan kalau BBCA akan mencetak kinerja yang masih mencetak kinerja yang cukup baik di kuartal ketiga. Sahamnya hari ini tampaknya sudah terapresiasi, para investor tampaknya sudah price in mungkin. Hari ini menguat sendirian 1,19% di 10.625. Analisis Anda untuk BBCA? BBCA ini adalah the darling of Indonesian Composite Index. Jadi salah satu saham unggulannya IHSG ini itu adalah BBCA ya. Jadi unggulan yang paling banyak peminatnya ya, banyak investornya, banyak banget itu adalah BBCA. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari kinerja keuangannya
memang luar biasa sekali gitu ya. Dari tahun 2014 kalau kita lihat 2014 itu net income-nya atau laba bersihnya cuma 16 triliun, naik jadi 18, naik jadi 20, naik jadi 23, 25, 28, 27, 31, 40, 48 di akhir 2023. Jadi Anda bisa lihat sendiri bahwa ada pertumbuhan laba bersih yang sedemikian konsisten ya, dan itu luar biasa ya BBCA. Nah, dan ini tercermin pada harga sahamnya. Jadi kalau kita lihat pada harga sahamnya ya dia jadinya bullish seperti ini. Bukan berarti dia tidak pernah turun. Tetap ada penurunan ya, koreksi seperti yang terjadi di mulai dari pertengahan Maret sampai sampai pertengahan Juni 2024 ini misalnya ya, ini terjadi koreksi di situ. Tapi terus kemudian sudah itu dia lanjut rally lagi. Sehingga kalau terjadi pullback seperti ini, maka ini sebenarnya seharusnya adalah merupakan opportunity Pak De untuk mengkoleksi BBCA. Ya, ini adalah saham yang secara fundamental layak untuk ditabung, Pak De. Baik, Ya, arahnya akan kemana gitu, Pak? Dengan posisi hari ini di 10.650, ruang penguatan masih cukup terbuka lebar. Kemudian target Anda paling tidak sampai dengan akhir tahun untuk BBCA dan juga target jangka menengah. Nah, jadi saya juga ada berikan tadi di saham pilihan. Jadi BBCA ini dengan pergerakan hari ini ada sinyal buy jelas banget di Timo Trading System yang kita pakai itu tanggal 23 Oktober ada sinyal buy. Dan saat ini dia di harga 10.625 sinyal buy, dan target profitnya itu adalah di kisaran 11.000 sampai 11.025 sampai 11.225. Itu adalah target profit paling pendek ya. Jadi ya masih ada potensi laba yang lumayan ya kalau kita ambil short term trading di sini. Dan supportnya juga risikonya nggak gede. Kenapa? Karena ada support di level 10.375. Baik. Ya, 10.375 level support ya. Oke, analisis untuk BBCA pemirsa hari ini ditutup menguat di 1,43% di Rp10.650 per sahamnya. Bagaimana Anda melihat potensi dari saham-saham perbankan big cap yang lainnya? Sama-sama menantikan rilis kinerja ini, Pak Hari. Ya, secara fundamental perbankan di Indonesia ini adalah bisnis yang solid ya kalau saya bilang. Kenapa? Karena kasanya gede, dan jangan lupa perbankan Indonesia ini memiliki NIM, net interest margin yang tertinggi di Asia Tenggara. Di Asia deh bahkan ya. Itu selisih antara bunga kreditur dan debitur. Ini gede banget selisihnya, dan ini adalah sumber laba operasionalnya bank. Ya, maksudnya gimana? Dalam bahasa awam kalau saya mau jelaskan itu adalah kalau Anda nabung di bank, maka kita itu dapat bunganya itu seiprit kecil. Tapi kalau kita kredit dari bank, maka bunganya itu gede. Jadi selisih antara bunga hutang dengan bunga tabungan itu gede banget. Dan bank ini dia menghutangkan uang siapa? Dia adalah menghutangkan uang-uang kita yang kita tabung di sana. Itu yang dilakukan oleh bank. Dan dengan demikian berarti bank ini dapat profit dari mana? Dari others people's money, dari nasabah penabungnya. Nah, pertanyaannya adalah banyak nggak orang yang mau nabung di bank? Wah, nggak usah dicerita kalau di Indonesia kita semua nyimpen duitnya di mana? Di bank. Karena itu kasanya gede banget, ya. Dan tersedialah dana fresh money yang sangat besar di bank untuk disalurkan dalam bentuk kredit. Ya, nah tinggal bank mengelola jangan sampai ada banyak kredit macet, dan itu bank punya
standar operating procedure yang sangat sudah sangat prudential itu ya. Nah, itu udah aman sehingga kita lihat net interest marginnya gede, tapi terus kemudian level kredit macet juga nggak banyak, kecil banget, rendah. Ya, Baik. itu keunikannya perbankan di Indonesia. Ya, Pak Hari, setelah BBCA kita ulas tadi, masuk juga ke dalam satu pilihan Anda dari beberapa perbankan big cap. Mungkin kalau di klasifikasi BBCA urutan pertama, pilihan kedua dari Anda apa untuk saham perbankan big cap dan kemudian analisisnya secara teknikal? Bank Mandiri, Pak. Ya, silakan Pak, secara tapi teknikal Bank Mandiri analisis dan rekomendasinya. Ya, nah tapi secara teknikal, kalau kita bicara teknikal ya, Bank Mandiri ini saat ini tengah koreksi. Jadi sabar dulu, biarkan dia menyelesaikan, kalau kita bicara trading ya, kalau kita bicara trading maka biarkan dia menyelesaikan koreksinya dulu, karena supportnya ada di 6.900 ini. Pertanyaannya, dia akan menuju ke 6.900 ini, nah sampai di sini nanti dia rebound atau enggak. Ketika dia mulai rebound, nah itu adalah peluang. Jadi kalau ada saham yang uptrend kayak begini, secara fundamental sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, ya. Nah dia uptrend, terus kemudian dia mengalami pullback atau koreksi kayak begini. Nah sempat rebound sedikit, terus kemudian dia pullback lagi kayak begini. Biarkan dia menyelesaikan pullbacknya. Sesudah pullbacknya udah selesai, dia mulai rebound. Nah itu adalah peluang untuk entry. Buy on breakout, Pak, rekomendasinya. Saat ini seperti yang tadi saya bilang. Ya, tadi saya bilang itu adalah 6.900 supportnya, dan ketika dia rebound dari 6.900, apalagi dia berhasil break 7147 ini. Ya, kalau dia break 7147 maka itu berarti dia confirm balik lagi, rally lagi. Akan melanjutkan bullish trend yang seperti dimulai dari pertengahan tahun ini. Ya, penutupan hari ini flat di 7.075. Tadi sempat menguat ke 7.125, melemah ke 7.025. Sementara tadi buy and breakout-nya sudah disampaikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari, kita hold terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, melemah tipis di 0,02% di level 7.787,565. Intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat menyentuh level tertingginya di 7.805,917. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya di perdagangan sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, posisi MNC 36 ditutup melemah di 0,01%, kemudian Jakarta Islamic Index melemah di 0,31%, LQ45 melemah tipis di 0,04% di 954,757. Kita beralih ke grafis lainnya pemirsa. Rotasi pergerakan sektoral di mana transportasi dan logistik hari ini memimpin penguatan di 1,08%, konsumsi primer menguat di 0,87%, properti tertekan di 1,04%, barang baku juga melemah di 0,57%. Grafis selanjutnya, top gainers saham-saham hari ini yang masih melaju kencang pemirsa di tengah indeks harga saham gabungan yang lebih dominan bergerak di zona merah. Ada Bumi menguat di 147, BBCA tadi pun juga sempat kita ulas ke 10.650, Goto masih melanjutkan penguatan ke Rp74 per saham, Energi hari ini juga naik tinggi di Rp304 per sahamnya. Ke grafis selanjutnya, saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Dari infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom kembali meninggalkan level 3.000-an di 2940 penutupan. PTRO usai naik tinggi hari sebelumnya, hari ini koreksi dalam di 16.500 dan kemarin juga kembali menyentuh ke level tertingginya di sepanjang masa. Kemudian PANI hari ini tertekan ke 15.100, tekanan yang terjadi setelah PANI juga beberapa kali menembus ke level tertingginya di sepanjang masa, dan PSAB hari ini berbalik arah profit taking, tertekan cukup dalam di Rp356 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali.